一场开始。风。Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Lord of the Ancient God Grave untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lim Feng masih bertarung dengan iblis naga hitam. Di sana, Lim Feng menggunakan pola formasi peleburan langit dan tungku roh langit dan bumi, yang membuat komunikasi iblis naga dengan tubuh aslinya pun terputus. Iblis naga hitam itu pun masih bisa mematahkan serangan Lim Feng. Ia berkata kalau dirinya adalah naga iblis kuno dan tidak bisa dibandingkan dengan semut seperti Lim Feng. Lalu Lim Feng pun tidak akan membiarkan iblis itu melepaskan tubuh aslinya. Lim Feng langsung menggunakan kekuatan cermin surgawinya dan menggabungkan jiwanya. Seketika iblis naga kuno pun terkejut melihatnya, karena Lim Feng tidak segan-segan membakar kekuatan jiwanya untuk menyerangnya. Jadi iblis naga kuno itu juga membakar bloodline iblis naganya untuk menyerang ke arah Lim Feng. Lim Feng pun mengcounter dengan teknik kehendak penghancur langitnya. Namun Lim Feng tidak sanggup lagi menahan serangan iblis naga hitam itu dan membuatnya terluka parah. Beberapa waktu kemudian, Nona Xianyu bermimpi kalau Lim Feng telah mati dikalahkan oleh naga iblis hitam. Ia pun sangat menyesalinya, namun semua itu hanyalah mimpinya. Dan ternyata para tetua dari pedang surgawi telah datang untuk menjemput para murid-muridnya. Gurunya mengatakan kalau Lim Feng telah mengalahkan klon iblis naga di kolam penyegelan iblis. Xianyu pun ingin tahu keadaan Lim Feng di sana. Di sana, Guru Beicheng juga sedang mencoba menyembuhkan Lim Feng yang terkena serangan iblis naga hitam. Ketua sekte mengatakan kalau ia harus menjaga garis hidup Lim Feng terlebih dahulu. Ketua sekte juga mengatakan kalau ia dan para tetua lainnya telah menyegel iblis naga kuno tersebut. Di saat bersamaan iblis naga kuno itu pun berkata kalau semuanya tidak bisa menyegelnya. Dan suatu hari nanti, ras iblisnya akan menghancurkan benua Gusenya. Di sana tetua agung sekte Suantian juga datang. Ia bernama Su Haiyu. Ia berkata kalau Lim Feng dan yang lainnya berhasil melukai iblis kuno tersebut dan membuat para ketua sekte bisa menekan dan menyegel tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya akan buruk. Nona Xiaomen pun menjelaskan saat iblis muncul, sebenarnya Lim Feng lah yang tidak ragu mengorbankan nyawanya untuk melindungi para seniornya. Lim Feng juga mencoba mencegah iblis keluar dari sana. Tuan Su Haiyu pun terkejut mendengarnya. Nona Xiaomen juga menyesal karena sebelumnya terus-menerus menyalahkan Lim Feng. Lalu di sana Guru Beicheng masih mencoba menyembuhkan Lim Feng. Namun Lim Feng belum sadarkan diri juga. Guru Beicheng juga menjelaskan kalau meridian Lim Feng 70% telah rusak dan akan sulit untuk pulih. Ia menjelaskan kalau klon naga iblis membakar kekuatan bloodline-nya karena ingin membakar batu jet sekaligus. Dan Lim Feng bisa bertahan itu sangat menakjubkan. Bahkan jika itu dirinya juga akan sulit mundur dengan aman. Para tetua juga berkata meridian Lim Feng yang rusak masih bisa disembuhkan dengan pil. Namun hal yang paling mengkhawatirkan adalah jiwanya yang terluka parah. Sekarang Lim Feng kesadarannya juga masih tertidur. Dan gurunya hanya bisa membawanya kembali ke puncak pedang surgawinya terlebih dahulu. Guru Beicheng pun langsung membawa Lim Feng kembali ke sektenya. Beberapa waktu kemudian, Nona Xiang mencoba memberi obat untuk menyembuhkan kakaknya yaitu Lim Feng. Ia sangat mengkhawatirkan Lim Feng yang belum juga sadarkan diri. Ia berkata kepada Lim Feng kalau Lim Feng berjanji akan pergi ke domain spiritual bersama untuk menemukan ayahnya. Lalu Elang Xiaotian meminta Nona Xiang untuk jangan mengkhawatirkan kakaknya lagi. Karena Lim Feng adalah seorang jenius dan dipastikan akan baik-baik saja. Senior Xingyi juga meminta adiknya untuk tenang saja karena guru dan para tetua sedang berusaha mencari obat terbaik untuk menyembuhkan Lim Feng. Tak lama kemudian, Senior Xianyu juga datang menemui Lim Feng. Ia menanyakan keadaan Lim Feng. Lalu Senior Xingyi menjelaskan kalau meridian Lim Feng bertahap telah pulih. Tapi jiwanya terluka begitu parah dan membuat masih tidak sadarkan diri.
Senior Xianyu berkata Lin Feng telah terluka parah demi melindungi para seniornya dan membakar jiwanya untuk melawan iblis kuno. Jika Lin Feng tidak bangun lagi, Senior Xianyu tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Ia takut kalau Lin Feng akan seperti kakaknya yang belum juga sadarkan diri sampai sekarang. Senior Xianyu juga berkata kalau Lin Feng telah menolong dirinya berulang kali dan kebaikannya sulit dibalas. Kedepannya, Nona Xiang menjadi adik dari Senior Xianyu. Beberapa waktu kemudian, Nona Xiang membaca sebuah buku dan di buku tersebut tertulis kalau di Qingzhou Selatan adalah pusat medan perang Tianan. Di sana ada sebuah gua, di antaranya adalah batu dewa yang menyerap esensi langit dan bumi dan membentuk cairan batu dewa. Jika mengambil cairan batu dewa tersebut, tidak hanya dapat membantu membersihkan sumsum mereka, juga bisa menguatkan jiwa. Jadi, ia bertanya kepada Senior Xianyu apa itu medan perang Tianan itu. Lalu Senior Xianyu menjelaskan kalau medan perang kuno telah disegel selama bertahun-tahun untuk mengasah kemampuan murid dari 7 sekte utama. Dan biasanya diadakan setiap 7 tahun sekali. Senior Xianyu juga tahu kalau Nona Xiang ingin sekali menyembuhkan kakaknya. Nona Xiang pun mengatakan kalau ia selalu dipanggil gadis beracun sejak kecil. Dan hanya kakaknya, yaitu Lin Feng yang memperlakukan dengan baik. Jika Lin Feng tidak bangun lagi, ia takutnya akan selalu menderita. Senior Xingyi berharap kalau Lin Feng akan cepat sembuh. Tapi medan perang Tianan berasal dari zaman kuno. Dan itu adalah tempat benua Guxian dan iblis bertarung. Jika ingin mendapatkan cairan batu ilahi, harus memanfaatkan 3 bulan ini untuk meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, bahkan jika ia pergi ke sana, itu akan sia-sia. Lalu mereka pun ingin menemui Lin Feng terlebih dahulu. Di sisi lain, Senior Xianyu masih menjaga Lin Feng yang belum juga sadarkan diri. Ia mengatakan kalau Lin Feng sudah 1 bulan dan belum ada tanda-tanda bangun. Ia juga ingin meminta maaf kepada Lin Feng sejak hari Lin Feng menyelamatkannya di luar kota naga hitam. Lalu dari alam makam dewa kuno, di sana seniornya tahu jika Lin Feng tidak segera memulihkan kekuatan jiwanya, takutnya akan sangat berbahaya. Tak selang berapa lama, seniornya tahu kalau kekuatan poniknya membantu memulihkan diri. Tapi ia tidak tahu bagaimana Lin Feng memulihkan kekuatan jiwanya. Di saat bersamaan, seniornya sangat terkejut. Ternyata pohon kehidupan yang ada di dalam tubuh Lin Feng seketika memulihkan energi pada Lin Feng. Lin Feng pun tersadar dan merasakan kalau ada nafas dari pohon kehidupan. Lalu seniornya menjelaskan kepada Lin Feng kalau jiwanya sangat hancur. Untungnya roh pohon kehidupan memberinya energi dan Lin Feng hanya perlu beristirahat. Seketika Lin Feng pun terbangun dari pingsannya. Elang Sotian pun sangat senang karena akhirnya Lin Feng bangun juga. Lin Feng juga berterima kasih kepada Senior Xianyu karena telah menjaganya. Di saat bersamaan, Senior Xingyi dan Nona Xiang pun menemui Lin Feng dan berkata kepada Senior Xianyu kalau ia menemukan cara untuk menyembuhkan jiwa Lin Feng. Mereka sangat senang karena ternyata Lin Feng sudah siuman dari pingsannya. Nona Xiang pun sangat senang akhirnya Lin Feng pulih kembali. Ia sangat takut karena gurunya dan ketua sekte mengatakan bahwa jiwa Lin Feng terluka dan sulit untuk disembuhkan. Senior Xingyi berkata kepada Lin Feng kenapa Lin Feng tiba-tiba bangun. Dan apakah karena Senior Xianyu memberikan ramuan obat kepadanya. Lalu Lin Feng menjelaskan kalau ia berlatih teknik jiwa, terlihat memang tidak sadarkan diri. Tapi sebenarnya Lin Feng diam-diam memelihara jiwa dan menyembuhkan lukanya. Ditambah lagi, para seniornya terus-menerus memberinya obat. Dan menjadikan luka jiwanya berangsur-angsur membaik. Senior Xingyi juga mengatakan kalau ia menemukan obat untuk Lin Feng di pavilion catatan kuno. Dan itu adalah cairan batu ilahi. Lalu Lin Feng berkata kalau ia pernah mendengarnya. Dan cairan batu ilahi itu dapat membantu mencuci sumsum seseorang, juga memperkuat jiwa. Bahkan menyelamatkan orang dari hidup dan mati. Seketika Senior Xianyu teringat dengan kakaknya yang sudah lama belum juga sadarkan diri dari pingsannya. Dan hanya dengan cairan batu ilahi tersebut untuk bisa menyembuhkannya. Lin Feng pun mengatakan kalau ia harus mendapatkan cairan batu ilahi tersebut untuk menyembuhkan kakaknya Xianyu. Elang Sotian juga ingin mendapatkannya karena cairan batu ilahi itu juga membentuk kembali tubuhnya. Karena Lin Feng sudah tersadar dari pingsannya, jadi Senior Xingyi ingin memberitahu kepada semua ketua sekte.
Beberapa waktu kemudian, para ketua sekte pun datang untuk mengunjungi Lin Feng. Lin Feng pun meminta maaf karena telah merepotkan semuanya. Guru Beicheng mengatakan kepada Lin Feng untuk lebih menghargai hidupnya. Tetua yang lainnya juga ingin tahu bagaimana Lin Feng bisa pulih kembali begitu cepat. Lalu, Elang Sotian menjelaskan kalau Lin Feng memiliki jiwa yang kuat dan bisa pulih dengan cepat. Lin Feng mengatakan kalau tidak ada luka serius di dalam tubuhnya saat ini. Dan Lin Feng juga mengatakan untuk menyembuhkan luka jiwa, selama bisa mendapatkan cairan batu ilahi maka bisa sembuh. Namun ketua sekte mengatakan kalau cairan batu jiwa itu tidak mudah didapatkan. Ia juga memberitahu kepada Lin Feng kalau sekarang sekte puncak pedang surgawinya mengadakan kompetisi pedang. Awalnya dengan bakat Lin Feng tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi pedang untuk memilih pedang di makam pedang. Tapi untuk keadilan semua muridnya, jadi ia meminta Lin Feng untuk mengikuti ujian kompetisi pedang. Lin Feng pun memutuskan akan tetap ikut berpartisipasi dalam ujian kompetisi pedang tersebut. Tak lama kemudian, Lin Feng dan para murid seniornya pun pergi ke kompetisi pedang di puncak pedang surgawi. Ketua sekte menjelaskan setiap 7 tahun sekali akan mengadakan kompetisi pedang, dan yang berhasil mendapatkan peringkat 50 besar dapat memasuki kolam pedang tingkat raja. 20 teratas dapat memasuki kolam pedang tingkat kaisar, dan 10 teratas dapat memasuki kolam pedang tingkat suci. Menjadi 3 teratas dapat memasuki kolam pedang tingkat dewa untuk memilih pedang. Pertandingan pertama tingkat 3 teratas pun dimulai, yaitu senior Xingyi melawan seniornya yaitu Li Jinfei. Li Jinfei berkata kalau ia dan Nona Xingyi telah berlatih bersama sejak kecil. Meskipun bakat Xingyi bagus, tapi melawan dirinya masih jauh dari cukup. Lalu senior Xingyi berkata kepadanya kalau dirinya habis turun gunung untuk berlatih dan memahami banyak hal. Ia juga mengatakan kalau Lin Feng telah membakar jiwanya di saat melawan klon iblis. Meskipun ada perbedaan kekuatan juga tidak pernah mundur. Apalagi ia sebagai seniornya dan itu tidak ada alasan lagi untuk tidak bertarung. Lalu senior Xingyi pun langsung menyerang ke Jinfei dengan pedangnya. Namun Li Jinfei mengkonter serangan dengan teknik kolam langitnya dan membuat energi pedang senior Xingyi diserap olehnya. Senior Xingyi pun mencoba menyerang kembali dengan teknik pedang gunturnya. Akan tetapi lagi dan lagi serangannya pun dihancurkan dengan mudah oleh Li Jinfei. Lin Feng tahu kalau pedang pelahap langit milik Li Jinfei memiliki kekuatan untuk melahap. Di sana Li Jinfei langsung menyerang ke arah Nona Xingyi dan meminta Xingyi untuk menyerah saja. Nona Xingyi pun mencoba menahan serangan Li Jinfei dan membakar kekuatan sumbernya. Ketua sekte tahu kalau Su Xingyi membakar sumbernya dan melakukan hal tersebut itu terlalu ceroboh, karena kemungkinan dapat menyakiti sumbernya. Guru Beicheng mengatakan kalau Xingyi telah memahami konsepsi jalan pedang. Lalu Li Jinfei meminta Xingyi untuk menyerah saja, karena jika terus melanjutkannya itu akan menyakiti sumbernya. Seketika Nona Xingyi pun kalah dan menyerah. Ketua sekte pun mengatakan kalau Li Jinfei lah pemenangnya. Ia juga meminta Lin Feng untuk bertanding dengan Li Jinfei setelah Li Jinfei memulihkan energinya. Namun Li Jinfei tidak mau beristirahat dan langsung meminta Lin Feng untuk langsung bertarung dengannya. Li Jinfei tahu kalau Lin Feng baru memasuki ranah Heavenly Martial tingkat 2. Dan apakah itu akan benar-benar bisa mendapatkan posisi pertama? Lin Feng berkata kepadanya meski ilmu pedang senior Li Jinfei memang mengesankan dan martial soul-nya juga kuat, itu semua bukan alasan dapat menentukan hasil pertarungan. Senior Li Jinfei meminta Lin Feng bertarung dengan semua kekuatannya. Mereka pun bersiap untuk bertarung. Para tetua tahu kalau Li Jinfei telah mencapai ranah Supreme Heavenly Unity, dan Lin Feng tidak memiliki keunggulan lagi. Namun ketua sekte berkata hasilnya tidak akan bisa diprediksi. Lin Feng pun langsung mencoba menyerang Li Jinfei dengan teknik pedangnya. Li Jinfei langsung mengkonter serangan Lin Feng dengan teknik jurang surgawinya. Lin Feng tahu kalau jurang surgawi itu bisa menelan energi pedangnya. Jadi Lin Feng menggunakan tubuhnya sebagai pedang untuk menyerangnya. Senior Li Jinfei pun mencoba menyerang Lin Feng dengan teknik jurang pelahap dan langsung menelan Lin Feng bersama pedangnya.
Para murid yang lainnya pun terkejut karena Lin Feng telah dilahap oleh teknik senior Li Jinfei. Senior Xingyi sangat mengkhawatirkan Lin Feng yang telah dilahap oleh kekuatan jiwa Lin Jinfei. Nona Xi yang mengatakan kalau kakaknya yaitu Lin Feng pasti bisa menghancurkan teknik jurang surgawi tersebut. Di saat bersamaan, Lin Feng pun berhasil menghancurkan teknik Li Jinfei. Senior Xingyi sangat terkejut karena Lin Feng berhasil menghancurkan binatang pelahap surgawi milik Li Jinfei. Lalu senior Li Jinfei menyerang kembali ke arah Lin Feng dengan teknik pedangnya. Namun Li Jinfei terpental oleh teknik pedang Lin Feng. Li Jinfei tahu kalau Lin Feng menggunakan kehendak sebagai pedang. Ia tidak menyangka kalau pencapaian Lin Feng dalam jalan pedang sudah setingkat itu. Para tetua juga langsung tercengang melihat kekuatan Lin Feng yang begitu luar biasa. Mereka tahu jika menggunakan teknik kehendak sebagai pedang, tidak ada yang bisa mematahkannya. Para tetua juga tahu kalau Li Jinfei tidak pernah kalah selama bertahun-tahun. Jika mengalami frustasi, itu juga hal baik untuknya. Hanya dengan begitu Li Jinfei akan tahu luasnya dunia dan tidak terbuai dengan sebuah kemenangan. Namun di sana Lin Feng mencoba menyerang kembali ke arah Lin Feng dengan teknik pedang penjelajah. Lin Feng mencoba menggunakan kekuatan pedang poniknya dan memadatkannya. Seketika ledakan besar pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Namun senior Lin Feng selalu menekannya dan membuat senior Li Jinfei tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun mengaku kalah dan menyerah. Li Jinfei berkata kepada Lin Feng kalau Lin Feng telah menguasai ilmu pedang tertinggi di usia yang begitu muda. Ia mengakui kalau Lin Feng sungguh seorang jenius pedang. Ia mengaku kalah dan menerima semuanya. Tetua pun mengumumkan kalau Lin Feng lah pemenangnya. Jika di antara para murid yang tidak setuju, ia meminta untuk menantang Lin Feng. Namun para murid sekte pedang surgawi tidak ada yang berani menantang Lin Feng. Karena tidak ada yang menantangnya, jadi tetua sekte menyatakan kalau Lin Feng lah juara kompetisi pedang tersebut. Mereka tahu kalau Lin Feng telah memahami arti sebenarnya dari ilmu pedang. Guru Bai Chang juga berkata setelah kompetisi berakhir, para tetua akan mengetahui kekuatan murid-murid sekte pedang surgawinya. Kali ini para jenius dari sekte telah terkumpul. Dan di kompetisi sebelumnya, sekte pedang surgawinya sangat menderita. Karena murid dari sekte matahari surgawi memenangkan hadiah utama. Kali ini, para murid jenius dari sekte telah berkumpul. Dan sekte pedang surgawinya bisa membalas rasa malu. Ketua sekte pun mengumumkan kompetisi sekte pedang surgawi telah berakhir. Peringkat 50 teratas akan diadakan dalam 3 hari. Memasuki makam pedang untuk memilih pedang. Ketua sekte pun memberikan daftar peringkat masing-masing kepada muridnya. Ia meminta kepada semua muridnya untuk beristirahat terlebih dahulu dan memperkuat diri sebelum memasuki makam pedang. Lalu, bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.